pagi untuk anak-anak. Selamat pagi, selamat jumpa. Pada minggu ini kita masuk pada minggu yang ketiga. Mari kita akan bersama-sama untuk melanjutkan untuk materi pendalaman tentang fungsi, di mana pada minggu kemarin kalian sudah sedikit banyak mendengarkan apa yang harus kita pelajari tentang fungsi. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk lebih mendalam lagi tentang pengertian fungsi. Kami ulang lagi tentang pengertian fungsi dan juga untuk unsur-unsur pada fungsi. Nah, anak-anak, kita ulang lagi untuk kemarin bahwa pengertian fungsi atau pemetaan itu adalah dari dua himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus memasangkan secara tepat setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota B. Kalau kita lihat di sini ada himpunan A yang beranggotakan Wulan, Siska, Ratri, Dito, dan Titi. Sedangkan untuk himpunan B ini anggotanya adalah O, A, B, dan AB. Kalau kita lihat di sini, setiap anggota himpunan A di sini jadi masing-masing ini dipasangkan satu ke himpunan B, di mana Wulan ini dihubungkan dengan A, Siska dihubungkan dengan A juga, Ratri dihubungkan dengan B, Dito dihubungkan dengan O, dan Titi dihubungkan dengan B. Tidak ada satupun yang tidak punya teman. Dia hanya punya teman satu. Itu artinya fungsi atau pemetaan. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini ada tiga gambar. Fungsi atau pemetaan ini, coba, ini merupakan fungsi atau kata lain pemetaan. Mengapa ini gambar pertama ini dikatakan fungsi? Karena setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pada anggota himpunan B, tepat satu. Ini ya. Kemudian untuk yang kedua di sini kalau kamu lihat, ya, ini coba A temannya satu, A memiliki teman lagi yang lain, yaitu dua. Dengan B memiliki teman tiga, C memiliki teman tiga juga. Nah, ini jelas bukan fungsi. Ada satu perselingkuhan dari himpunan A ini memiliki dua teman nih. Ya, ini bukan fungsi. Sedangkan untuk yang ketiga, jadi kalau kita lihat di situ, dari himpunan yang pertama, A punya teman satu, oke. B lah ini tidak punya teman ini, tidak punya teman. Nah, sedangkan C memiliki teman dua. Bagaimana kesimpulannya? Ini bukan fungsi atau ada yang jomblo yang tidak punya teman. Bagaimana? Bisa difahami ya? Untuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Nah, sedangkan untuk berikutnya itu adalah tentang unsur-unsur pada fungsi. Dalam fungsi ini ada unsur-unsur yang pertama ini adalah domain, daerah asal. Ini bisa saya tunjukkan di sini. Himpunan A ini, ya, semua anggota yang di sinilah yang dinamakan domain. Jadi yang domainnya adalah Eva, Roni, Tia, dan Dani. Sedangkan himpunan B, daerah ini yang dinamakan dengan kodomain atau daerah kawan. Ya, semua anggota pada himpunan kedua, pada himpunan B, semuanya ini adalah daerah kawan atau domain. Sedangkan kalau kita lihat di sini istilah ring itu hasil. Semua anggota yang ditunjukkan anak panah, di mana ringnya itu adalah ini. Secara betulan ini
semua menjadi hasil daripada hubungan himpunan A dan B, sehingga ringnya tadi disebut merah, hitam, dan biru. Nah, itu ringnya. Tadi ya ring itu daerah hasil, sedangkan ring itu daerah hasil, sedangkan kawan itu adalah domain. Ya, nyaris hampir sama ini. Ya. Coba pada saat ini anak-anak bisa mencoba sebagai tugas untuk bisa dikerjakan. Untuk yang pertama adalah coba dari sini saya menyediakan 5 pasangan berurutan. Coba mana yang kira-kira dari pasangan-pasangan ini, mana yang relasi, mana yang bukan. Jadi anak-anak hanya menyebutkan ini relasi atau bukan, ini relasi atau bukan, maaf, atau fungsi ya, fungsi atau bukan, ya. Sedangkan untuk ini yang kedua adalah anak-anak bisa menentukan mana domain, mana kodomain, dan ring dari diagram panah di bawah ini. Mudah kan? Baik, itu anak-anak sekalian pada pertemuan minggu ini. Selamat belajar matematika bisa. Ya, oke. Baik, sampai jumpa untuk pembelajaran minggu berikutnya. Semangat matematika, yes. Ya.